Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Pastinya karena Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan ya, masih memberi kita kesempatan, kemudian masih memberi kita hidayah, petunjuk ya. Karena sebenarnya kita lebih membutuhkan petunjuk daripada kesempatan ya, daripada waktu luang ya. Seandainya waktu luang kita sedikit pun ya, kalau kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup. Kan tapi kalau kita hanya meminta waktu luang saja tanpa meminta kesempatan, tanpa meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka banyak di antara kita yang mungkin kurang manfaat waktu kosongnya, kurang manfaat umurnya ya. Kita, ya Allah panjangkanlah umurku ya, kita doanya seperti itu. Akan tapi kita nambah, ya Allah panjangkanlah umurku dan berkahilah umurku ya, agar umurku bisa menjadi hujah atasku ya, hujah untuk membantuku di akhirat kelak. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ya, karena beliaulah ya yang telah menyempurnakan penyampaian syariat Islam setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan syariat itu sendiri. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita ya. Kajian kita masih di dalam buku ini ya, buku yang dikasih oleh atau diwakafkan oleh Pak Gunung ya. Pak Gunung adalah sebagai CEO ya, CEO Telen ini, Prima Teladan Group, dan beliau mewakafkan kitab ini ya, dan kita ya bertanggung jawab untuk menjadikan kitab ini manfaat di tengah-tengah kita. Dan pembahasan kita masih di dalam bab seputar masjid ya, karena sungguhnya ketika Nabi SAW dulu ya mengajarkan kepada para sahabatnya banyak peraturan-peraturan terkait masjid yang harus kita fahami ya. Ternyata peraturan-peraturan terkait masjid ini sangat banyak ya, dan kita mungkin baru memahaminya sebagian saja. Maka pada saat ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mempelajari bersama tentang adab-adab masjid ya. Sebagaimana kita mungkin sebagai orang tua menuntut anak harus tahu tentang adab terhadap orang tua gitu kan. Kita ingin dimuliakan oleh mereka, oleh anak-anak kita ya, begitu juga kita ya harusnya menyadari bahwasannya kita harus beradab terhadap masjid, dan ternyata adabnya banyak sekali dan kita hanya atau baru mengetahui sedikit saja. Kemarin kita sudah membahas beberapa ya. Yang pertama adalah tentang aurat di dalam masjid ya. Ternyata aurat di dalam masjid, di luar sholat, di dalam sholat itu tidak boleh ditampakkan. Selama dia di masjid maka dia tidak boleh menampakkan auratnya ya, karena ini dilarang di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah menghindari aroma tidak sedap pada anggota tubuh kalau dia ke masjid ya. Karena apa? Kemarin karena apa? Karena malaikat tidak suka atau terganggu dengan bau-bau yang mengganggu anak Adam ya. Ketika anak Adam terganggu, maka para malaikat juga terganggu dengan bau-bau itu. Kemudian kita juga sudah bahas tentang berjalan menuju masjid dengan tenang ya, walaupun telat ya, kita tidak boleh tergesa-gesa. Kenapa kita tidak boleh tergesa-gesa ya, padahal tujuan kita baik untuk menyempurnakan sholat? Kenapa? Karena ketika kita berjalan menuju masjid pun itu dihitung kita sudah memasuki sholat ya, kita sudah masuki sholat. Hadisnya kemarin, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fi shalah. Seandainya ketika seseorang pergi ke masjid atau berjalan ke masjid, maka dia sudah dihitung dalam keadaan sholat. Maka dia tidak boleh ngos-ngosan ya, dia tidak boleh terburu-buru, dan dia harus tenang sebagaimana tenangnya dia di dalam sholat. Nah, kemudian kita sudah bahas doa ya ketika menuju masjid, kemudian doa keluar dan masuk masjid, dan kita juga sudah tempel alhamdulillah ya. Nah, dan kita sudah membahas fadilahnya keluar masuk masjid.
Dan kemudian kita sudah membahas mendahulukan kaki kanan ketika masuk dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar. Dan kita sudah membahas juga sholat tahiyatul masjid, dan kita sudah membahas juga hukum terkait sholat tahiyatul masjid ya. Kalau misalkan kemarin Jumat bagaimana ya, kemudian kalau sholat tahiyatul masjid kemudian qomat, apa yang kita lakukan kita sudah bahas juga kemarin. Kemudian duduk dan menunggu waktu sholat. Nah, kita akan membahas adab berikutnya, yaitu duduk dan menunggu waktu sholat. Duduk di dalam masjid, ya, dalam rangka menunggu waktu sholat. Ya, jadi antum duduk, misalkan antum bengong ya di rumah. Oh, ngapain nih di rumah kayak gini aja ya, nonton TV ya, ngeliatin ayam ya. Kalau antum bengong, maka antum ke masjid ya. Kenapa antum ke masjid? Kita harus baca nih hadis ini. Ada keutamaan bagi orang-orang yang duduk di masjid untuk menunggu waktu sholat. Ya, sebagaimana antum duduk di rumah juga nggak ngapa-ngapain, ya di masjid juga ngapa-ngapain, sama-sama nggak ngapa-ngapain, akan tapi beda antara nggak ngapa-ngapain antum di rumah dengan nggak ngapa-ngapain antum di masjid. Hanya duduk saja. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, fa idza dakhala al-masjida kana fi sholati makanatis sholatu hiya tahbasuhu. Seorang hamba yang dia menuju masjid ya, kemudian dia masuk masjid ya, maka sebenarnya dia sudah berada di dalam sholat. Maka nanti sholatu hiya tahbisuhu, selama kedatangannya di masjid itu untuk atau dalam rangka menunggu sholat ya. Saya mau ke masjid lah ya, misalkan Pak Tris nih ya, misalkan Pak Tris capek, saya ke masjid ya. Kalau ke masjid Pak Tris, niatnya jangan cuma ngadem aja Pak. Jadi antum niatnya saya ngadem sekalian nunggu waktu asar, nunggu waktu sholat ya. Kalau antum niatnya ngadem saja, maka tidak mendapatkan pahala sholat. Akan tapi kalau antum masuk masjid, kemudian antum rebahan tiduran di sini untuk niat menunggu waktu sholat, maka antum mendapatkan keutamaan hadis ini. Fa idza dakhala al-masjida, kalau seorang masuk masjid, kana fi shalah, maka dia dihitung sholat. Maka nanti sholatu hiya tahbisuhu, selama ya kedatangannya dia di masjid itu dalam rangka menunggu waktu sholat. Nah, ini luar biasa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di mana-mana tidak ada pahala yang seperti ini ya. Orang zakat dia tidak dihitung zakat sampai dia mengeluarkan uangnya, sampai kepada orang yang menerima zakat ya. Kemudian orang yang bersedekah demikian juga, orang yang kurban juga begitu ya, dia tidak dihitung dia sudah melaksanakan kurban. Bahkan orang yang haji ya, dia tidak dihitung melaksanakan haji sampai dia tahallul ya, sampai dia berlepas dari rutinitas haji, kecuali sholat ya, dan itu tempatnya di masjid bukan di rumah ya. Saya mau duduklah di rumah untuk menunggu sholat, antum dapat ya, antum mendapatkan keutamaan itu ketika antum duduk di masjid. Nah, jadi itu Pak Tris ya. Nah, jadi misalkan antum sering misalkan habis maghrib, nah antum datang ke sini ya, antum niat saya ke sini ya untuk duduk-duduk saja ya, dan untuk menunggu waktu isya. Maka selama itu Pak Tris antum dapat pahala sholat. Nah, seperti itu, pahala sholat. Selama antum duduknya dalam hal-hal yang mubah saja ya, hal-hal mubah ya, enggak harus beribadah, yang penting menunggu saja, mubah ya, kecuali antum duduk sambil gibah misalkan. Nah, itu tidak dihitung. Akan tapi kalau antum duduk kemudian melakukan hal-hal mubah, misalkan ya baca-baca atau ngobrol sama teman, kita sini aja kita nunggu waktu sholat ya, kemudian obrolannya juga hal-hal yang mubah, maka ini dihitung waktu sholat. Kenapa? Karena antum menunggu sholat. Nah, apakah sampai situ saja? Enggak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi. Dan enggak sampai situ aja, akan tapi malaikat yang ada di masjid ini ya, mereka juga bersolawat untuk orang itu ya, madama fi majlisihi, selama dia duduk, allazi shalla fihi ya, di tempat yang dia habis sholat di situ ya. Jadi ini juga termasuk misalkan orang yang habis sholat
kemudian orang yang habis sholat tersebut dia tidak keluar akan tapi dia tetap duduk di situ sampai isya, ya. Tetap menunggu di situ sampai isya, ya, atau menunggu sholat berikutnya, ya. Yaquluna, maka mereka tersebut mengatakan Allahumma arhamhu, wahai Allah Subhanahu wa taala, rahmati dia, Allahumma firlahu, ya Allah, ampunilah dia, ya. Malaikat ini mendoakan orang-orang yang menunggu salat, Allahumma tub alaihi, terima taubatnya, ya. Malam yu'zi fihi walam yuhdits fihi, ya. Selama, nah ini ada syarat lagi, ya. Malam yu'zi fihi, selama dia tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu secara langsung atau tidak langsung dengan gibah, ya, namimah, adu domba dan lain-lain, ya. Wa malam yuhdits fihi, dan selama dia tidak berhadas. Nah, jadi syaratnya, ya, dia obrolannya adalah obrolan yang mubah. Ya, kalau dia ngobrol, ya, kalau dia berzikir itu lebih utama, kalau dia baca buku itu lebih utama, dan kemudian yang syaratnya adalah dia tidak berhadas. Karena syaratnya sholat sah, ya, berpahala, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berhadas. Nah, ini dia, ya. Ini keutamaan berikutnya, keutamaan nomor 9, yaitu seseorang akan senantiasa dicatat di dalam sholatnya selama alasan dia di masjid adalah untuk menunggu sholat, selama dia tidak mengganggu orang secara langsung ataupun tidak langsung, selama dia tidak berhadas. Misalkan dia hadas, dia tinggal wudhu lagi, terus masuk lagi di masjid. Nah, seperti itu. Gitu Pak Tris, ya. Jangan nanti misalkan antum masuk, wah, saya sudah wudhu, ya, nanti aja wudhunya, kalau sudah nanti saya kentut lagi. Nah, misalkan gitu. Nah, antum wudhu saja agar dicatat sebagai orang-orang yang sholat, ya. Pahala sholat itu luar biasa, ya, apalagi kalau lama. Ini nomor 9, paham, ya? Kemudian nomor 10, nah ini ada berikutnya, itu boleh merebahkan diri di dalam masjid. Nah, apakah menunggunya harus duduk? Enggak, ya, boleh merebahkan diri di dalam masjid selama dia tidak berhadas. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Zaid, ya, annahu ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Kata Abdullah ibn Zaid, bahwasannya beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berbaring di masjid. Mustalqiyan itu berbaring di masjid. Wadi'an ihda rijlaihi, menaruh salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya. Nah, begitu Rasulullah SAW sifatnya ketika baring di masjid, itu satu kaki ditaruh di atas satu kaki lainnya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya boleh tiduran di masjid, ya. Ini bertentangan dengan sebagian peraturan masjid, ya, apalagi di kota, ya, mentang-mentang masjidnya karpetnya bagus, mewah, ya, ditulis di temboknya dilarang tidur di masjid. Ya, padahal zaman dulu Nabi SAW pun tidur di masjid, berbaringan di masjid, ya, dan para sahabat nanti kita bahas, bahkan ada tempat tidur di masjid, ya. Nah, Ibnu Battal, ya, ini adalah ulama fikih, ya, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Ibnu Battal berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan berbaring di masjid, itu faedahnya adalah agar para sahabat mengetahui, ya, Rasulullah SAW berbaring, ya, itu agar para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum mengetahui bahwa perbuatan tersebut, ya, dan atau yang semisalnya merupakan perbuatan yang ringan dan diperbolehkan apabila dilakukan di dalam masjid. Jadi kalau misalkan kita lihat, apalagi Ramadan, ya, banyak anak-anak tidur, udah biarin aja, ya, tiduran, ya, nggak apa-apa, ya. Seperti itu, ya. Jadi ini bukan suatu hal yang masjid kok dibuat tidur. Nah, Nabi SAW tidur di masjid daripada di rumah, ya. Daripada di rumah, misalkan kita kurang tenang, bisa tidur di masjid. Nah, kemudian hadis berikutnya, ya, boleh tidur di masjid, ya. Adab berikutnya adalah nomor 11, boleh tidur di masjid, ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nafi', bahwasannya beliau berkata, akhbarani Abdullah ibn Umar,
bahwasanya dulu Abdullah bin Umar, siapa Abdullah bin Umar? Anaknya Umar ibn Khattab, ya. Anaknya Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu siapa? Pemuka Quraisy. Anaknya Umar bin Khattab itu pemuka Quraisy. Orang yang disegani bapaknya, Umar, ya. Siapa yang nggak tahu Umar, ya. Nah, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab dulu pernah berkata kepada Nafi', ya, annahu kana yanamu wa huwa syabun a'zabun la ahlalahu, ya. Dulu kata Abdullah bin Umar, saya ketika masih syab itu muda, a'zab itu jomblo, la ahlalahu belum berkeluarga. Dulu ketika saya masih muda, masih jomblo, belum ada keluarga, ya. Anamu fil masjid, ya, saya tidur di masjid, ya, fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Masjid Nabawi, ya. Nah, ini dulu, ya, ini Abdullah bin Umar, ya, meriwayatkan suatu kebiasaan yang dia lakukan dan itu tidak diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau, ya, tinggalnya di masjid, tidurnya di masjid, ya. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwasannya Masjid Nabi, ya, Masjid Nabawi dulu yang ada atapnya itu cuman bagian depan dan bagian belakangnya saja. Kayak stadion, tengahnya kosong, nggak ada atapnya, ya. Depannya untuk menaungi orang-orang yang sholat siang hari, ya, orang-orang yang rajin sholat, ya. Belakangnya atap digunakan untuk orang-orang ashabus suffah. Ashabus suffah itu orang-orang yang tidur di masjid, tinggalnya di masjid, ya, tinggalnya di masjid kayak Abdullah ibn Umar, ya, bapaknya padahal pemuka Quraisy, akan tapi dia adalah seorang anak yang tidak bernaung terhadap tidak berlindung di bawah nama bapaknya, ya. Dia adalah anak yang mandiri, dia adalah anak yang tidak manja, ya. Ketika dia mengetahui bahwasannya dia sudah syab, dia sudah pemuda, ya, maka dia berlepas diri dari kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh bapaknya, sehingga dia tidur di masjid. Sebenarnya dia bisa saja tidur di rumah dia, ya, sehingga orang-orang tahu bahwasanya ini adalah anaknya anaknya Umar ibn Khattab, ya, kan, tapi dia memilih untuk tinggal di masjid atau tidur di masjid. Nah, ini menegaskan juga bahwasanya bahkan tinggal di masjid pun, tidur di masjid pun boleh, ya. Maka kalau kita misalkan melewati masjid, ya, banyak juga masjid-masjid yang memperbolehkan musafir untuk singgah di situ, ya. Banyak, kalau kita misalkan ke Sangatta, kita lihat ada masjid-masjid yang masjid musafir, ya, masjid musafir, bahkan menyiapkan tempat-tempat untuk musafir itu tinggal di situ. Nah, ini sesuai dengan fungsi masjid di zaman dulu. Nah, seperti itu, ya. Jadi fungsi masjid diantaranya adalah boleh untuk jadi tempat tidur, ya, tempat tidur. Sebagaimana Rasulullah SAW masjidnya dulu begitu. Nah, kemudian berikutnya ini adalah yang penting, ya, penting tidak melakukan transaksi jual beli atau mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Nah, ini penting, ya, ini penting jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijarataka." Ya, apabila kalian melihat orang menjual atau membeli, sama, pokoknya jual beli di masjid, maka katakanlah semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan pada barang daganganmu. Nah, ini bahaya nih, teman-teman semua, ya. Membeli ataupun menjual, pokoknya transaksi jual beli yang berkaitan dengan itu semua, ya, maka ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya diancam secara lisan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang yang menyaksikan perbuatan jual beli di masjid untuk berdoa kepada orang itu, ya. Ya, misalkan kita melihat siapa yang jual beli di masjid, kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diperintahkan untuk mendatangi orang yang transaksi tersebut, kemudian kita katakan, "Hei bro, semoga Allah tidak memberkahi atau memberikan untung dari transaksimu ini, ya." Maka ini dilarang keras, ya. Maka tidur boleh, berbaring boleh, akan tapi jual beli
Tidak. Ya, dilarang keras, bahkan disuruh mendoakan dengan doa yang buruk, ya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhallatan faqulu la raddallahu 'alaika. Ya, ini juga penting, ya. Dan apabila kalian melihat orang mengumumkan sesuatu barang yang hilang, mengumumkan barang yang hilang di masjid, ya, maka katakanlah la raddallahu 'alaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Nah, ini ngeri, ya. Ngeri, ya. Faedahnya apa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidur di masjid, ya, tidak ada keinginan dia untuk mendapatkan dunia, ya enggak? Antum tidur di masjid emang bisa dapatkan dunia, ya. Akan tetapi orang yang jual beli di masjid, maka orientasinya adalah dunia, ya. Maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Begitu juga orang yang mengumumkan barang hilang, ya, karena dulu masjid itu menjadi tempat paling tempat kayak balai desa kalau zaman dulu, ya. Kalau sekarang tempat sepi, ya. Kalau zaman dulu masjid ini tempat ramai, tempat balai desa, ya. Ketika orang mengumumkan barang yang hilang pun, ketika unsurnya adalah duniawi, ya, maka ini juga tidak boleh. Pokoknya semua unsur-unsur yang duniawi, maka ini tidak boleh. Nah, dan ini juga menjadi tantangan buat kita, ya. Sekarang jual beli semuanya sudah ada di aplikasi, ya. Sudah di aplikasi, tinggal klik, ya. Kemudian pembayaran semua juga bisa melewati m-banking, ya, internet banking, semua serba mudah. Maka hendaknya kita jauhi, kita jauhi. Jangan kita jual beli di masjid, ya, karena yaitu, ya, kasihan orang yang kita beli dan kasihan terhadap kita, yaitu orang yang beli, bisa jadi barangnya tidak awet, rusak dan lain-lain, ya. Nah, ini. Dan saya juga agak susah nih, ya. Saya sebagai pelaku jual beli juga usaha online, ya. Saya harus keluar dulu untuk menerima, ya. Apakah ini ready? Saya harus keluar dulu. Ready, Pak, silahkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua, ini dia yang berkaitan dengan transaksi jual beli, ya. Dan batas masjid adalah bangunan yang kemungkinan digunakan untuk sholat. Ya, misalkan halaman ini kemungkinan nggak dibuat sholat di dalamnya. Di halaman kita punya halaman nih masjid, kemungkinan nggak buat sholat di situ. Kalau masih memungkinkan, mungkin saja kalau jamaah meledak kita bisa pakai. Nah, berarti kita harus keluar dari area itu untuk menentukan mana masjid mana bukan. Ya, kita lihat ini berpotensi untuk dijadikan soft atau tidak. Kalau tidak berpotensi, misalkan kita lihat di masjid-masjid kota itu, ya, kadang halamannya luas sekali, ya. Kalau misalkan kita ada orang beli kemudian kita harus ke jalan raya, itu menyulitkan. Ya, kita mungkin bisa ke taman-taman yang ada pot-potnya, ya, kita di situ, ya, kita transaksi di situ, ya. Nah, begitu, ya. Nah, jadi jangan juga, dan mengumumkan barang hilang ini bukan harus lewat speaker, bukan harus lewat mimbar, enggak. Misalkan antum sama teman antum, barang saya hilang, kelihatan, kamu ada lihat nggak tadi di kantor? Nah, seperti itu juga termasuk. Intinya semua perbuatan yang mengungkapkan kehilangan barang atau transaksi jual beli, maka itu juga dilarang. Begitu juga teman-teman semua tentang utang piutang yang akadnya adalah jual beli. Jadi utang piutang itu ada akadnya sosial, ada yang akadnya jual beli. Ya, paham, ya, ini? Maksudnya ini kan udah, kalau utang piutang akadnya sosial, ya udah saya bantu kamu, selesai. Nah, maka itu boleh ditunaikan di masjid. Kalau akadnya sosial, karena tidak ada keuntungan di situ, paham, ya? Kan kita tidak boleh, kecuali riba. Riba mau jelas haram. Misalkan saya pinjam 10.000, baliknya 11.000, itu riba. Jangankan di dalam masjid, di luar masjid juga haram. Akan tapi utang piutang yang akadnya adalah sosial, murni membantu, maka itu tidak apa-apa. Misalkan, ya, nanti kita akan bahas, ya, kita ketemu sama orang, bro, utangmu, terus dia mengatakan, bro, di masjid tidak boleh unsur duniawi. Nah, bukan, ini tidak ada unsur duniawi, ya, ini tidak ada unsur duniawi, ini unsurnya sosial. Nah, adapun utang-utang yang berkaitan dengan jual beli, misalkan saya beli sesuatu dengan fulan, kemudian saya utang, ya, kemudian fulan tersebut menagih utangnya alias pembayaran tertunda di masjid, maka ini tidak boleh
tidak boleh juga ya, paham ya. Nah, kemudian bagaimana untuk membuka aplikasi ya? Apakah boleh kita nih? Nah, maka ini ada khilaf ya, lebih baik kita tinggalkan saja. Kadang kita cek-cek harga aja, cek-cek harga, gatel. Ya, cek-cek harga. Kadang pun saya begitu, belinya di luar tapi ngelihat ini sudah sampai mana ya. Itu kan di aplikasi ada. Kadang saya lewat situ juga. Oh, ini berdosa atau tidak ya? Nah, ini kita inikan saja ya. Walaupun tujuan kita tidak untuk bertransaksi jual beli di situ, tapi siapa tahu kalau kita buka ada flash sale. Flash sale. Gatel ingin mencet ya. Kalau antum imannya kuat tidak memencet flash sale ya, mungkin tidak apa-apa saja ketika antum ingin melihat ini sudah sampai mana ya, udah barang itu kan bisa kita lacak lewat e-commerce-nya situ. Nah, itu ya. Ada pertanyaan tentang jual beli dan pengumuman? Iya. Sebenarnya orang meninggal siapkan haji itu gimana? Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena kalau diumumin nggak ada speaker lagi, Pak. Dan memang tempatnya di masjid ya, tempatnya di masjid. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Sama itu kalau pesan nasi sama mamak nggak boleh. Yang penting transaksi kalau antum menitipkan itu mungkin nggak masalah, Pak. Antum menitipkan sesuatu kan itu akadnya jadi wakalah. Wakalah itu mewakilkan. Sama saja kayak antum mau beli nasi ke emak, sama saja. Misalnya antum nyuruh Yudi nih, beli nasi ke emak. Nah, itu sama saja Yudi seperti antum ingin beli nasi, tapi kan transaksinya di sana. Transaksinya jadi dan antum tidak dalam rangka mengambil upah. Misalkan iya Pak, enggak apa-apa sini saya belikan, tapi 5.000 ya ongkirnya. Nah, di dalam masjid, nah itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar menyuruh saja itu namanya wakalah. Wakalah itu mewakilkan, sama aja, enggak masalah. Misal kita beli nasi nih, terus bayarnya lewat transfer, tapi transfernya di masjid. Iya, nggak boleh juga. Pokoknya transaksi dilarang, ya, dilarang di masjid. Oleh karena itu, ini kita menggoda sekali ya, e-commerce di masjid, apalagi kalau itikaf. Itikaf bosan-bosan ngapain shopping? Ini bahaya ternyata. Kita itikaf kemarin di Ramadan, ya. Ternyata ketika kita sudah capek ngaji, sudah capek sholat, kita buka Shopee atau buka Tokopedia, kemudian kita transaksi. Nah, ini ngeri ya. Nah, jangan. Karena nanti ada orang-orang yang sudah hafal hadis ini, ya, kita didatangin. Semoga Allah tidak. Kan ngeri juga ini. Ya, ngeri. Nah, kemudian jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adab yang ke-12 ya, tidak ada transaksi duniawi ya, bahkan untuk mengumumkan barang hilang pun tidak boleh ya di masjid, apalagi jual beli. Kemudian adab yang ke-13 adalah tidak mengeraskan suara ketika berada di masjid. Tidak mengeraskan suara. Nah, ini buat adik-adik ya, tidak mengeraskan suara ketika berada di masjid. Tentunya bukan untuk imam, apalagi khutbah Jumat, bukan ya. Bukan itu yang dibahasakan, tapi dalam perkara yang mubah saja dia tidak boleh mengeraskan sesuatu di dalam masjid. Dalilnya mana? Dalilnya ya kita ngomong pakai dalil semua. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibn Ka'ab, anaknya Ka'ab. Ya. Anna Ka'ab ibn Malik, dahulu Ka'ab ibn Malik, ya, anak-anaknya para sahabat itu gemar di masjid ya, kayak anak-anak kita ya. Anaknya gemar di masjid. Zaman dulu anak-anaknya Umar ibn Khattab, anaknya Ka'ab ibn Malik, Ibnu Abbas, anaknya Abbas, itu juga gemarnya di masjid ya, bahkan tinggalnya di masjid. Sama kayak anak-anak kita. Anak Ka'ab ibn Malik, dulu Ka'ab ibn Malik akhbarahu annahu taqada ibna Abi Hadradin dainan lahu alaihi fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu Ibn Abi Hadrah itu punya utang sama Ka'ab ibn Malik. Nah, Ka'ab ibn Malik ini mengutangi siapa? Ibnu Abi Hadrah ya. Dan zaman dulu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat di masjid adalah perkara yang utama ya. Zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di masjid adalah perkara yang utama ya.
Alhasil saking utamanya sholat di masjid, ya, sampai orang-orang yang punya utang pun dia terpaksa harus ke masjid, ya, saking pentingnya. Padahal dia tahu kalau dia di masjid akan bertemu dengan pemberi utang dan dia sudah nunggak, ya. Ya. Akhirnya benar kejadian begitu juga, ya. Ada sahabat yang berhutang, ya, akan tapi dia terpaksa harus ke masjid, kemudian ketemulah dengan sang pemberi utang Ka'ab ibn Malik. Maka ditagihnya fi ahdi Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW, ya, fil masjid, di masjid. Fartafa'at aswatuhuma, maka suara mereka berdua, ya, terangkat, ya, mungkin cekcok. Inti ini nggak bayar-bayar, sabar kan saya bilang sabar. Akhirnya terangkat kedua suaranya, ya. Hatta sami'aha Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW itu mendengar suara mereka, padahal Nabi SAW sedang di kamarnya. Ya, kita ketahui kamarnya Nabi SAW itu menempel dengan masjid. Nabi SAW di kamarnya dan mereka berdua ini Ibn Abi Hadrah dan Ka'ab ibn Malik teriak-teriak masalah utang, ya. Fa kharaja ilaihima, maka Nabi SAW keluar dari kamarnya menuju mereka berdua, ya. Hatta kasyafa sijfa hujratihi, sampai Rasulullah SAW menyingkap korden pemisah antara rumah dan masjid Nabi SAW. Wa nada Ka'ab ibn Malik, ya. Dan ketika Rasulullah SAW mendengar mereka ini semua teriak-teriak dalam rangka menagih hutang, maka Rasulullah SAW memanggil Ka'ab ibn Malik. Ya Ka'ab, wahai Ka'ab, sini ente. Qala labbaik ya Rasulullah SAW. Maka Ka'ab mengatakan labbaik, hadir ya Rasulullah SAW. Fa asyara biyadihi an da'ish syatra min dainihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dia agar, ya, ini menghukum Ka'ab ibn Malik agar utangnya dilunasi separuh, ya. Ya, dengan isyarat. Pokoknya bagaimana, ya, di sini tidak dijelaskan bagaimana isyaratnya. Intinya Rasulullah SAW memarahi Ka'ab ibn Malik gara-gara dia angkat-angkat suara, gara-gara utangnya, masjid jadi gaduh. Akhirnya Ka'ab dipanggil, kemudian dipangkas utangnya sama Rasulullah SAW. Faqala Ka'ab, qad fa'altu ya Rasulullah SAW. Baiklah wahai Rasulullah SAW, saya akan lakukan. Maka qala Rasulullah SAW, kum faqdihi. Kata Rasulullah SAW kepada Ka'ab ibn Malik, maka berdirilah, tunaikan itu, ya. Bilang ke Ibn Abi Hadrah bahwasanya utangnya sudah lunas separuh. Nah, sampai seperti itu, ya, seperti itu. Bagaimana Nabi SAW menghukum orang-orang yang ribut di masjid, ya. Jadi misalkan ada orang-orang yang ribut di masjid, boleh dihukum sebagaimana Nabi SAW menghukum Ka'ab ibn Malik gara-gara beliau ribut sama Ibn Abi Hadrah masalah utang. Maka Ka'ab ibn Malik dipangkas utangnya sama Rasulullah SAW setengah. Bukannya dapat pembayaran utang, malah utangnya hilang setengah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya, dan kata Rasulullah SAW, kum faqdihi, bangun wahai Ka'ab, bilang ke dia tagih yang setengah, tagih setengahnya saja. Ini menunjukkan bahwasannya utang piutang yang akadnya sosial itu boleh ditagih di masjid, asal tidak teriak-teriak, ya, asal tidak teriak-teriak. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab berikutnya di masjid adalah tidak mengangkat suara. Maka ini adalah, ya, PR bagi kita semua untuk mengingatkan teman-teman kita, ya, bahkan kita yang punya anak-anak, termasuk saya sendiri, ya, ini adalah hadis yang mengingatkan saya bahwasanya tidak boleh, walaupun anak-anak, karena anak-anak ini yang membawa kita dan yang akan menanggung dosanya kita juga, ya, ketika anak-anak ini mengganggu orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini sangat ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau orang tidur dia tidak mengganggu, ya, kecuali kalau dia tidur ngoroknya keras, nah ini baru masuk dalam hadis ini. Akan tapi kalau dia cuma tidur, ya, tidak mengganggu, ya, ini enggak masalah, ya. Intinya ketika dia mengganggu, ya, mengeraskan suara, ya, maka dia dilarang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adamu tashbik al-asabi, yaitu tidak begini. Tidak menjalin jari jemari, ya. Bukan hanya selepas sholat, ya, apalagi dalam sholat, misalnya kita sami Allahu liman hamidah gitu, ya, gini. Kemudian kita gini. Nah, bahkan ketika menuju ke masjid kita sudah dilarang
seperti ini, ya. Sebagaimana kita kemarin sudah membahas bahwasannya orang yang menuju ke masjid, ya, fa inna rajul idza kana ya'midu ila shalah, barang siapa yang pergi ke masjid fahuwa fi shalah, maka dia sudah dihitung sebagai orang yang salat, ya, maka dia tidak begini, ya, tidak begini. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu, kalau di antara kalian berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, membaguskan wudunya, summa kharaja amidan ilal masjidi, kemudian dia pergi ke masjid, fala yushabbikanna baina asabi'ihi, maka dia tidak boleh seperti ini, fa innahu fi shalah, karena sesungguhnya dia sudah berada di dalam salat. Begitu juga setelah salat, ya, kadang kita refleks, tahu-tahu menyatu sendiri gini. Ya, nah ini ternyata dilarang seperti ini. Bukan di dalam masjid saja, ya, ketika kita misalkan sholat di rumah pun kayak gini dilarang, ya, bahkan setelah habis wudu pun ketika kita mau sholat ini dilarang, ya, dilarang. Kenapa bikin dilarang? Ya, kenapa? Tahu dong, kenapa? Gini, masa antum nggak tahu begini? Ini berdoanya orang Nasoro, ya, orang-orang ahlul kitab, berdoanya seperti ini. Maka Nabi SAW tidak pingin secuil pun di dalam peribadatan kita meniru peribadatan orang-orang Nasrani. Yang mana mereka begini juga tidak ada dalilnya. Nabi Isa dulu tidak begini, ya. Nabi Isa alaihissalam dulu tidak begini. Maka ini adalah hal-hal yang dibuat. Makanya Nabi SAW sangat anti seperti ini, ya, sangat anti, ya. Pokoknya mau lagi zikir, mau lagi hatta berjalan menuju ke masjid pun amit-amit, jabang bayi jangan sampai seperti ini, ya. Paham, ya? Nah, ini dia. Ada apa tadi? Nagih hutang, ya. Kemudian mengumumkan barang hilang, jual beli, ya. Kemudian tidur, kemudian ya, tangan. Kemudian jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita ngobrol-ngobrol, ya, di dalam masjid walaupun pembicaraannya itu bukan dalam rangka membahas ilmu, ya. Boleh kita ngobrol-ngobrol di dalam masjid, ya. Walaupun obrolannya itu bukan membahas ilmu, alias membahas dunia, bukan berarti mencari dunia, enggak. Membahas perkara-perkara yang mubah, kayaknya hari ini ngapain aja, Pak? Oh, alhamdulillah saya ini misalkan kerja bakti walaupun telat. Kemudian saya capek sekarang, harus kajian. Nah, seperti itu. Boleh, ya. Dalilnya mana? Nah, berdasarkan hadis Anas ibn Malik. Nah, sekarang Anas ibn Malik. Tadi ada Ka'ab ibn Malik, kemudian Abdullah ibn Umar. Di sini ada Anas ibn Malik. Pokoknya anak-anaknya para sahabat itu di masjid, sehingga adab-adab yang berkaitan dengan masjid mereka semua kebanyakan yang paham. Karena apa? Masjid rumahnya dia, masjid rumah mereka, ya, mereka tidur di masjid, mereka tinggal di masjid. Makanya hadis-hadis yang berkaitan dengan masjid ini kebanyakan dibawakan oleh anak-anak para sahabat. Sahabatnya kemana? Sahabatnya cari duit, ya, bekerja, ya, bekerja. Anak-anaknya di masjid. Nah, kata Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, uqimatis shalah. Suatu saat qomat sudah dikumandangkan. Qomat sudah kumandang, jemaah. Qomat, ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan fi janibil masjid. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ngobrol-ngobrol dengan seseorang, ya, di pojokan atau di samping masjid. Di pojokan atau di samping masjid, ya. Summa qama ila sholati hatta yanamul qaum. Kemudian tidak selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ngobrol-ngobrolannya sampai sebagian orang itu tertidur, baru didirikan sholat. Nah, ternyata ini juga boleh, apalagi terjadi hal yang penting, ya. Misalkan ada penting banget nih, misal kita terkait pabrik, ya, para pabrik itu terkait operasional urgen. Misalkan di antara kita ada yang misalkan tahu bahwasannya di pabrik terjadi masalah, kemudian sudah qomat, ya. Walaupun sudah qomat, ya, kebanyakan kita pokoknya kalau sudah qomat berarti harus apa? Harus sholat. Ternyata enggak juga.
Nabi SAW dulu pernah ya, tapi dalam perkara yang penting, perkara yang penting itu boleh sholatnya ditunda. Jadi qomat itu ya memang menandakan bahwasannya sholat akan dimulai, akan tetapi tidak harus langsung dimulai ya. Bahkan setelah qomat ya, Rasul SAW dulu keliling ya untuk mengecek barisan-barisannya, tidak langsung sholat ya. Setelah qomat Rasulullah SAW mengecek barisan-barisan ya, dirapikan, sufufakum fa inna taswiyatus sufufi min sholat ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah adab yang berikutnya teman-teman semua, yaitu boleh ya, alias tidak diwajibkan setelah qomat itu harus sholat, akan tapi boleh kita ya, apalagi misalkan ada perkara penting, Pak Ustadz sabar dulu ya, kita misalkan antum Pak Bos di sini sama manajer ya sedang berdiskusi sesuatu yang penting ya. Kenapa diperbolehkan daripada Rasulullah SAW sholat namun keadaan beliau tidak khusyuk ya, ada perkara penting belum selesai ya. Nah, ini juga menjadikan dalil bahwasannya misalkan kita sedang majelis taklim seperti ini, kita bisa mengundur, kita azan dulu, kita mengundur qomatnya nanti. Bahkan setelah qomat pun kita bisa masih menyambung. Ya, kemudian misalkan di pabrik ya, suruh azan dulu ya. Misalkan ada sesuatu yang penting, azan dulu ya. Qomatnya nanti tunggu divisi ini selesai. Nah, itu boleh ya. Jadi sholat itu yang penting adalah jamaah ya, dan jamaah bisa diatur fleksibel. Nah, ini ya. Ini teman-teman semua yang bisa kita bahas ya. Kita ulang lagi ya. Yang tadi pertama adalah bahwasannya orang yang menunggu sholat di dalam masjid selama dia tidak berhadas dan kemudian dia tidak mengganggu secara langsung dan tidak langsung, selama dia tujuannya adalah menunggu sholat, maka dia dihitung sholat. Nah, kemudian dia boleh menunggu sambil rebahan ya. Nah, kemudian di masjid juga boleh tidur ya, boleh tidur. Ketika antum nanti menjadi konglomerat punya masjid, silahkan masjid buat ada antum khususkan pojok-pojokan buat orang tidur, silahkan. Kemudian tidak melakukan transaksi jual beli ya, kemudian tidak mengumumkan barang di masjid, barang yang hilang, tidak mengeraskan suara ya, dan menghukum orang yang mengeraskan suara sebagaimana Rasulullah SAW dulu menghukum Ka'ab bin Malik. Kemudian tidak menjalin jari jemari. Nah, ini ya kalau misalkan keceplosan ya sudah tidak masalah ya. Kemudian boleh bercakap-cakap masalah tidak selalu masalah syar'i ya, sampai walaupun apalagi termasuk percakapan yang penting itu boleh. Ini aja teman-teman semua, sebelum kita tutup apakah ada pertanyaan ataukah sudah paham semua? Katanya dengan dari Ustaz. Misalkan kita lagi sholat terus refleks di Ustaz, bunyiin apa? Ya, maka itu adalah perannya syaitan ya, Jadi syaitan itu kalau dengar azan mereka terbirit lari sambil kentut-kentut. Nanti kita akan bahas hadisnya. Kemudian ketika azan selesai dia datang lagi ke masjid. Kemudian ketika qomat dia terbirit-birit lagi ya, sampai sholat dimulai baru dia ya, hinggap di kanan kiri kita, atas kita, semua kita. Makanya soft itu disuruh rapat ya, agar tidak ada syaitan di situ. Maka dia akan membisiki, ya bna Adam udkur hadza. Kata di dalam hadisnya itu, wahai anak Adam, ingatlah hal ini penting. Ingat di dalam sholat ya, ingatlah hal ini. Makanya kita di dalam sholat sering, oh iya kan ini ya kan, kita sering sholat itu karena memang benar-benar hadisnya ada dan itu benar-benar dibantu syaitan. Itu benar ya. Sampai teman-teman ana dulu ya ada. Gimana, sudah dapat belum barangmu? Nah, ini saya nanti sholat saja, siapa tahu. Saya sholat saja. Biasanya kalau sholat itu ketemu. Nah, seperti itu. Nah, itu memang ada syaitannya di situ ya. Nah, jadi kita ya berusaha. Oh, ini setan. Nah, seperti itu. Ini setan. Karena kayak gini tuh, bahkan Imam Syafi'i mengatakan 3 gerakan yang berturut-turut besar, maka ini membatalkan sholat ya. 3 gerakan besar berturut-turut. Besar itu bukan ini kecil ya. Kalau besar itu gini ya, itu membatalkan sholat. Walaupun Imam Syafi'i bersendirian dalam
pendapatnya bersendirian, tidak ada lain yang lain berpendapat dengan itu. Akan tapi ada ulama yang bahwasannya melakukan hal-hal yang sia-sia di dalam sholat itu membatalkan seperti itu. Kita takut seperti itu, paham ya? Nah, ini dia teman-teman semua. Semoga ini menambah wawasan kita tentang adab di masjid, dan ini menjadikan kita lebih berhati-hati dalam masjid, karena masjid ini tentunya rumah Allah, dan rumah Allah ini lebih penting daripada istana negara, ya. Ini lebih penting daripada istana kerajaan, daripada rumah Presiden Jokowi. Ini lebih penting ini, ya. Dan kita lebih harus mengetahui adab-adabnya, karena ini semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat, akhirat. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Nuktim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.